Aziz Samri. Gue pembukaan gitu terus. Oke. Sebut nama. Sehat ya? Sehat. Oke guys, kali ini gue ada di tempatnya Aziz Samri dan kita kebetulan habis masak. Jadi kalau biasanya gue bikin makanan itu di tengah-tengah ngobrol, sekarang makanan udah jadi. Yes. Dan gue sih ini udah dingin ya. Udah dingin ya. Udah jadi jelly. Jadi ini kita tadi masak jamur dari Bangka Belitung. Gue bawa jamurnya dan jamurnya itu langka, mahal juga. Sekilo itu 1,5 juta. Itu paling murahnya. Tapi itu kan karena kering. Kalau sekilo itu berarti 1 karung. Nggak tahu ya. Iya. Gue kemarin nggak lihat sekarungan, dia di plastik gitu, jualnya mereka di plastik. Gue nggak tahu itu berapa banyak. Ini gue cuma beli 100 gram doang. Anyway, tadi kan kita udah bikin ini ya, pasta from scratch dan kita masukin si jamur itu. Jamur pelawan. Pelawan. Ya, jamur pelawan ini. Dan concern kita sih kayak jamur ini kan udah langka, udah mahal gitu kan, tapi dibikinnya kayak makanan yang gulai. Di sana makannya gulai gitu kan. Sebenarnya nggak masalah gitu, cuman kayak gimana nih caranya bisa kita naikin lift it ya rasanya, dan nih jadilah ini dia. Enak sumpah, umami banget. Tapi emang rasa jamurnya itu strong banget, jadi agak pahit ya. Pahit sih. Ada aftertaste pahitnya, cuman ya why not, it's a delicacy. Yes. Oke, balik ke lo. Hai. Gue pengen ngobrol-ngobrol nih. Kita kan butuh ngobrol tuh sebenarnya gue pendiam kan, gue orangnya pendiam sebenarnya. Pemalu. Dan lewat ini gue mencoba untuk menjadi orang yang talk aktif, ngobrol sama lu pada. Jadi gimana hidup, Jis? Ya, hidup. Pertanyaannya simpel ya. Iya. Gimana hidup? Simple tapi ini ya beratnya tuh kayak beban di pundak sama gitu. Ya hidup gini-gini aja enggak sih? Kayak I'm blessed sih dengan yang sekarang udah dialamin. Kita udah alumni 1 tahun ya dari MasterChef. Dan gue bersyukur banget kayak sampai sekarang gue belum tenggelam. Iya. Dan tapi followers lu nurun nggak? Banyak nggak? Kalau gue ya banyak banget. Gue banyak banget sih. Gue kan awalnya itu mentoknya ya. Itu tuh di 89.000. Sekarang? Sekarang di 74. Oke. Kalau gua 75, sekarang di 63. Nampak gua. Maksudnya? Iya cuy. Bukannya banyak kan? Ya, pokoknya banyak. Pokoknya banyak lah. Puluhan ribu lah. Cuman ini yang menurut gue ya. Turun followers itu tuh nggak jadi sebuah masalah sih. Karena apa? Karena di Instagram itu sendiri kan ada algoritma, kadang-kadang ada bot juga kan, dan udah ke kikis-kikis semua gitu. Terus semakin turun, tapi gue ngerasa job gue tuh makin banyak juga gitu loh. Yes. Itu tuh karena mungkin udah tersampaikan kayak kita sebagai chef juga gitu kan, kita sebagai yang bikin makanan, bikin konten terus dan itu semua. Jadi followers is not a big ya maksudnya terkikis lah followers yang benar-benar pengen tahu kita, sama yang istilahnya itu bot atau cuma hype gara-gara kita hype doang waktu itu kan bakal terkikis semua kan. Betul. Jadi emang nggak terlalu ngefek juga sih followers kayak gitu. So, Jis, Aziz ini ya, gue cerita sedikit tentang kita di galeri ya, MasterChef ya. Gue itu pernah magang di Dubai. Dan gue ngerasa, ini lu tahu arahnya kemana. Lu tahu arahnya kemana. Gue pengen kesel gitu kayak anjir. Jadi gue pernah magang di Dubai dan gue sedikit tahu lah makanan India, Timur Tengah yang strong banget gitu kan. Dan gue udah pede nih waktu masuk chef, ini mungkin bakal jadi kelebihan gue di sini. Dan datanglah anak ini dengan semangkok waktu itu ya. Lu datang ke kamar gue dengan, gue inget banget bawa butter chicken yang benar-benar proper butter chicken, kayak pakai kasuri methi yang gue nggak tahu sebenarnya. Pas gue tanya-tanya, gue ngobrol-ngobrol,
ternyata ini anak pernah hidup di India. Yes. Gue langsung ngedown di situ. Aduh, anjir, cuma gue. Gue Jadi lu boleh kecil di jujur, India? Iya. gue sedikit senang. Pas waktu itu kayak lo dan kayak udah fix gue tarik deh dari kayak specialty di Middle East dan India. Gue kayak emang harusnya gue. Ya, emang Aziz. Jadi lu kecil di India, Aziz? Ya, gue kecil di India. Gue tinggal 4 tahun di sana. 4 tahun. Tapi dalam rangka apa ya? Karena orang tua gue diplomat gitu kan. Jadi Kemana-mana berarti ya? Kemana-mana. Not necessarily India aja ya. Kayak sebelum India sebenarnya gue di Sudan. Oh ya. Tapi lu udah lahir? Udah lah. Udah. Gue di Sudan. Maksudnya gimana ya? Belum lahir, lu udah di Sudan. Gue kira keluarga lu di Sudan gitu, lu nya belum lahir. Gitu. Oh enggak. Kalau sebelumnya lagi mereka udah kemana-mana ya. Tapi gue mulai ya itu, gue lahir terus ke Sudan, habis itu ke Indonesia lagi. Tapi lu lahirnya di? Cipto. Oh, di Indonesia. Di Indonesia, Jakarta. Nah habis itu ya udah kayak Sudan, Indonesia, India, Indonesia lagi. Nah di situ gue stop keluar negeri karena education. Ya kan? Oke. Nah cuman tiap orang tua gue penempatan yang mana which is Middle East country gitu, nah pasti ada spare waktu yang kayak 3 bulan, 4 bulan gue stay di luar sana gitu. Oh gitu. Dan itu lu sekeluarga sama kakak-kakak lu anak ke 4 terakhir. yes. Punya kakak 3 berarti, dan itu ikut semua waktu itu. Yang di India terakhir ikut semua. Sisanya ya udah enggak dia ikut. Oke. Nah, Ziz, gue sering lihat lu ngepost soal kakak lu yang punya apa ya? Punya prestasi lah kayak gitu. Lu sebenarnya di keluarga itu dituntut untuk berprestasi semua atau gimana sih? Ya, secara diplomat kita tahu pasti pinter. Amin. Ya, orang tua pasti pinter lah Oh ya, di oke. pemerintahan. Sebenarnya kalau dibilang dituntut sih enggak dituntut, cuman kayak kita diinin kayak apa, kalau kita nggak pinter kita tuh nggak bakal diterima gitu loh di society. Nah jadi dari situ tuh yang kayak apa, cara didik orang tua gue itu tuh lebih kayak menyadarkan diri kita gitu loh, yang apa, oke, keras ya, keras karena ya dia mungkin udah ngerasain hidup keras karena dari kampung di Medan pindah ke Jakarta terus jadi diplomat gitu kan. Jadi kita yang kayak dia selalu bilang kayak, nih Buya udah dari kampung ke Jakarta, terus kalian dari Jakarta nih, lahir di Jakarta, harusnya keluar negeri, jangan di sini. Oke. Jadi misalnya udah mulai, udah di kickstart nih dari 50, jangan mundur jadi 30 gitu loh, tapi ya maju sampai 100 gitu. Oke. Berarti orang tua lu berpatokan mereka yang dari kampung ke kota, dan lu dari kota ke luar negeri. Empat-empatnya luar negeri semua? Apa? Ya, sekolah yes. Oh ya? Gua doang sih sebenarnya enggak. Dulu yang Ya, gua S1 di sini, tapi ada apa tuh namanya, sandwich program. Jadi 3 tahun di Indonesia, 1 tahun di Malaysia. Oke. Terus S2-nya gua di ITB Jakarta, Bandung. Tapi sisanya yang di Malaysia, Australia. Lu udah S2 ya? Gua udah S2. Udah S2, udah pernah jadi dosen. Sudah. Dan umur lu? 27. Gue 25, beda 2 tahun gue sama dia. Tapi udah S2 loh. Cuma orang tua gue juga nyuruh gue S2 sih. Terus Kalau gue capek gitu belajar. Padahal capek gue belajar. sama sih. Tapi lu bisa sampai S2 gitu. Gimana? Oke, ini orang tua gue ya. Balik lagi orang tua gue. Kita tuh dituntut untuk sampai S3 minimal. Oh ya? Kakak-kakak lu? Iya, semua. S3 semua? Belum semua, tapi 2. Oke. Jadi dan kita tuh dari kecil tuh udah yang dibikin apa ya? Bukan kompetisi ya, tapi lebih kayak lihat nih, ini udah maju gitu. Ayo bisa gitu loh. Oke. Kan. Nah, jadi kita tuh dari SD udah dibikin kontes debat antara berempat. Serius? Di rumah? Uh-uh. Dengan tema?
dengan tema apapun yang ada. Misalnya kayak di sekolah lagi ada apa gitu kan, nanti bokap gue jadi ini yang kayak moderatornya gitu, kayak menurut Ajis gimana, menurut Fitri gimana, menurut Marwa gimana, menurut Budi gimana. Dari SD? Dari SD. Nah makanya gimana cara kita membuka wawasan luas gitu kan, ya karena ya itu dari itu udah terlatih gitu loh. Terus itu satu. Kemudian kita waktu itu kita nggak dibeliin mainan sebenarnya, mainan kayak PS, PlayStation dan itu enggak, tapi kita dibeliin board games sama ya buku ensiklopedia gitu. Dan buku ensiklopedia waktu itu kayak ada beberapa biologi, terus fisika, kimia, terus planets and everything. Nah itu tuh kita disuruh pilih satu persatu gitu kan. Nah udah kayak gitu disuruh baca, dikasih waktu Sabtu Minggu buat baca dan presentasiin. Serius? Tapi kayak dipancingnya dengan apa? Ya udah kalau menang dapat jajan lebih gitu. Reward lah. Reward. Tapi sebegitu ya, maksudnya pinter sih, caranya pinter ya, karena dalam permainan sekalian main sekalian belajar gitu loh, karena game board gitu kan main lah istilahnya kan. Betul. Monopoli sih yang bikin kita apa strategik kan monopoli itu tuh yang kayak gue dulu main PS terus tuh, rental terus gue dulu. Nora nggak pernah main PS. Ya bukan Nora lah, justru keren sih menurut gue, keren, didikan orang tua keren. Jadi kalau ngomongin background keluarga ya, kita tuh berempat punya bidangnya masing-masing gitu loh. Sebenarnya nggak dirancang gitu. Cuman bokap gue tuh ngasih tahu ada beberapa ilmu di dunia ini tuh yang penting gitu loh. Dia ngambil dari diplomatik gitu. Ippolet Sosbud Hankam namanya. Ilmu politik, sosial, budaya, keamanan, pertahanan keamanan gitu. Jadi itu tuh yang kayak penting gitu kan. Harus kita tahu nih tentang ini semua, karena dari sini kita bisa tahu tuh sistem dalam negara dan itu semua tuh kayak gimana. Nah, kemudian bokap gue tuh lebih kayak apa ya, menyuruh kita tuh ngambil hukum, ekonomi, HI atau bisnis gitu kan. Nah, tapi yang ngikutin ini semua tuh cuman kakak gue. Nah, gue rebelnya tuh parah gitu loh. Kayak menurut gue kayak kenapa sih kita nggak boleh berbebas untuk memilih ini kan, apa yang kita suka gitu. Dan waktu itu tuh gue lulus SMP gue bilang kayak gue pengen masuk SMK karena gue masuk di sekolah yang nggak unggulan, nggak orang kaya juga di dalamnya, dan semua lebih middle down. Dan di situ rata-rata yang dari SMP, yang anak-anak gaul di situnya tuh yang kayak gue mau masuk SMK karena gue mau kerja gitu kan. Nah jadi gue juga mikir kayak gue juga mau masuk SMK nih gitu. Terus gue cari kayak SMK mana yang bagus. Gue pengen tata boga dari SMP sebenarnya. Berarti lu punya ketertarikan sama masak dan tata boga itu ya dari SMP? Dari kecil banget, dari SD sebenarnya. Cuman balik lagi bukan doktrin juga ya. Bokap gue tuh masih mikir kayak cowok harus jadi pemimpin. Kalau apa yang di dapur gitu kan, kalau di dapur itu maksudnya bisa ya udah kita bisa hire orang gitu kan untuk perut gitu kan, untuk makan, udah cukup, ya udah kita yang lebih besar lah ambil role-nya gitu. Nah cuman ya balik lagi, passion kan nggak bisa dibohongin gitu kan. Nah itu dari SMP gue pengen masuk SMK tata boga, tapi gue diketawain gitu loh sekeluarga. Kayak apaan tata boga gini, alah masak aja masih kayak gini, emang bisa masak kayak gitu. Nah itu mungkin ada sedikit bully yang gue lihat, cuman untuk memicu kita lebih menyadarkan diri kalau ada yang lebih besar loh gitu. Dan misalnya yang besar ini bisa diraih gitu, yang hal yang lain yang menurut kita passion dan itu semua itu bisa dipelajarin sendiri gitu loh. Dan ya mulai dari situ ya udah akhirnya gue masuk SMA Madrasah Aliyah. Nah itu kalau misalkan lu temenan sama gue waktu itu, kita udah kenal pas zaman SMK, gue katain lu. Kenapa? Serius? Yang masuk tata boga gue katain. Oh ya? Iya. Loh? Sumpah, ini fakta ya.
gue pernah ngatain teman gue, ih ngapain sih lu masuk tata boga? Tata boga tuh buat cewek, udah itu kayak ngata-ngatain gitu. Akhirnya gue kuliah tata boga. Ini nih Karma. Dan itu baru sadar sih kayak, anjir gila, ngapain sih gue dulu begitu kolot banget gue pemikiran gue gitu ya. Padahal ternyata masakan laki banyak banget. Wah, apa top 5 chefs Iya. rata-rata laki semua gitu kan. Ya. Karma, jadi jangan kayak gitu ya, jangan ngata-ngatain tuh. Hati-hati. Oke, terus lu masuk man? Gue masuk MAN gitu kan. Nah itu juga sebenarnya dari ini semua gue nggak milih nih kuliah SMA dan lain-lain karena bokap gue tuh yang kayak kita harus memperkuat pasak dulu gitu agama, Iya. ya kan. Nah jadi kayak dari MTS, MAN, UIN gitu kan masuk semua Islam. Oh lu dari MTS berarti? Iya. MTS juga. MTS. Man. Sebelum MTS gue pesantren. Oh iya, sempat pesantren juga? Sempat pesantren setahun tapi Nggak kuat? yes, itu udah ya ditutup buku aja ya. Ya terus? Terus ya udah kayak di MAN akhirnya gue ngelihat masih ini kan gue 3 tahun lebih muda dibandingin orang lain yang di situ kan Axel 3 tahun. Terus 3 tahun lebih muda. Anjir. 3 tahun lebih muda. Tapi Ya, lu bisa ngikutin ya? gue bisa nggak bisa sih gitu loh. Jadi kayak oke, matematika gue ada ketinggalan dulu karena kan dari India pindah ke Indonesia kurikulumnya tuh beda gitu kan. Bukan karena orang sono bego-bego? Enggak. Lebih pintar bro Lebih gitu. pintar ya? Nih ya, pelajaran SMP di sana kelas 1 SMP yang mana gue terakhir di situ itu di pelajaran 3 SMP di sini. Anjir. Iya, jadi pas gue SMP itu gue udah gini-gini aja karena gue udah belajar, gue udah tahu gue ini. Gila. Cuman gue nggak tahu kalau bahasa Indonesianya, gue tahu bahasa Inggrisnya. Karena kayak lu gitu. lama di sana selama dari kecil. Itu, cuman kayak oh ini mah ini gitu loh rata-rata. Dan kalau ngomong pelajaran gitu, gue sebenarnya sampai sekarang nggak tahu itu akar-akaran Iya. di matematika. Itu rumus. Mungkin kalau sekarang ditanya udah lupa juga sih. Ya pokoknya itu gue keskip lah, silabus itu gue keskip yang dari itu. Cuman ya gitulah efek dari kalau sekolah di luar. Oh iya, gitu kan. pasti ada plus minusnya. Anyway, balik ke SMA. SMA gue tuh masih baru kenal dunia pertamanan gitu kan. Gaul lah yang kayak apa branded stuff, terus facial Iya. kayak gitu-gitu kan. Dan ya udah gue jadi agak songong dulu gitu. Gue agak songong, gue agak apa sih ya anak baru gaul lah kayak gitu, kayak apaan sih nggak mau gitu kan, kayak malu gitu misalnya ngapa-ngapain. Nah cuman iya karena gue takut kayak teman gue ngejudge gue gitu loh dulu itu, jadi gue ngikutin aja. Gue sebenarnya gue pengen masuk IPS sempat gitu kan, tapi gue ngeliat anak Badung semua, ya kan dibilangnya kayak gitu yang kayak apa nilainya kurang cukup masuknya IPS, terus kayak di situ kumpulan anak Bandung kayak gitu kan, jadi gue masuk IPA gitu. Masuk IPA gue sebenarnya nggak jago, beneran gue paling nggak bisa hafal-hafalan, paling nggak bisa, gue paling cepet lupa nama, itu tuh paling cepet lupa. Tapi dia gimana ya, diseimbangin. Karena bahasa Inggris gue bagus, gue selalu perfect score gitu kan. Matematika gue ya rata-rata gitu. Bahasa Indonesia 7 lah. Terus bahasa Inggris sudah. Terus ada kimia, fisika, sama biologi kan. Nah biologi itu gue biasa mediocre, tapi gue jago di praktek. Fisika juga gue nggak bisa kalau hitung-hitungannya, tapi prakteknya gue jago gitu kan. Sama kimia jujur gue 0. Gue 0 se-0-0-nya, dan gue gunain kekuatan kejagoan bahasa Inggris gue untuk barter jawaban. Oh ya? Udah sama sih, sama kayak lu lah. Waktu pemilihan IPA IPS, gue ngeliat IPS paling Badung segala macem. Ya gue akhirnya masuk IPA dengan harapan gue mau jadi dokter nih. Pendek banget, pikiran pendek, akal banget lah pokoknya itu. Sampai masuk IPA, ya gue paling bawah.
30, gua 30 tuh. Terus kayak gitu. Anjing ngapain sih gua di sini, atau gua salah tempat nih. Sekarang nyesel akhirnya. Ini ngapain? Kalau ditanya soal IPA ya, kimia, fisika, udah nggak tahu gua. Serius. Iya sih, iya benar. Berarti bisa disimpulin kalau emang keluarga lo dari bokap, nyokap sangat-sangat peduli dengan hal itu, dengan pendidikan. Betul. Lebih penting pendidikan dibandingin uang, bisa gitu. Gitu. Iya, dan lu udah 27 tahun udah S2 dan sempat jadi dosen juga. Tapi lu punya keinginan buat lanjut S3? Yes. Oke, gua sempat pause gitu kan. Kayak gua udah capek belajar itu semua. Ya, terus gua break karena sebenarnya di umur 25 gua bisa S3 kelar. Harusnya. 25, gua 25 nih. Abang gua udah S3 S3 di umur 25. wow. Dia S2-nya 2. Wah gila, nggak pusing itu otak belajar terus. Pokoknya, nah ini nih di keluarga ya, kan cowok itu ya emang yang dikerasin Iya. gitu kan. Jadi ada sedikit race antara gua sama abang gua. Oh, dibanding-bandingin. Enggak. Bukan dibanding-bandingin, tapi kayak lebih ego dari kitanya iya. juga gitu loh. Jadi misalnya apa, abang gua lulus kuliah gitu Lulus kan. ini. Gua juga mau lulus gitu. Terus kayak, weh abang gua masuk koran, gua juga mau masuk koran gitu kan. Dah. Terus abang gua ngambil apa S2 beasiswa ya kan. Terus udah gua ngambil S2 beasiswa di apa kampus yang terbaik juga gitu. Iya. Terus dia ngambil S2 2. Gue yang kayak Udah nyerah. gue yang kayak otak gue kurang kayak gitu kan. Ya udah gue langsung di titik itu tuh gue udah yang ya semua punya jalannya masing-masing, udah mulai tersadarkan kayak gitu loh. Nah, tapi kalau dilihat ya gue ngeliat abang gue itu sebagai apa ya, jalur gue nggak boleh lost track dari situ gitu loh. Misalnya abang gue succeed, diplomat termuda di Indonesia dan beberapa negara, umur 18 tahun atau 19 tahun itu diplomat, dapat rekor muri. Wow. Wow. Yes. Siapa nama bang? Ahmad Al-Maududi. Wah, Bang Ahmad Al-Maududi. Gila, keren banget. Ya, nah Kacau. dia gitu kan. Tapi gue juga kayak ya udah itu kan ranah dia gitu. Ya udah gue suka seni, gue masuk ke jadi dunia seniman. Iya. Kayak gitu. Gue ini udah sampai kayak diundang negara paling jauh, London gitu loh, untuk mengundang gue perform gitu. Terus gue buka galeri sendiri juga di kemarin di Cengkareng gitu. So for me like oke, dia unggul di sana, gue unggul di bidang lain kayak gitu. Jadi kayak it's nggak ini juga sih, it's not a race anymore gitu loh. Cuman positive way dong, maksudnya ya dengan adanya yang kayak gitu, race ya, jadinya lu makin terpacu dong, karena ngeliat abang lu harus bisa begini, harus bisa begini. Iya banget. Positif banget sih kayak gitu. Benar. Dan akhirnya nyadar, lu punya bidang itu sendiri, abang lu punya bidang lu sendiri, dan kedua-duanya sukses bisa dibilang kayak gitu. Keren. Boleh tepuk tangan semuanya? Iyalah, harus lah. Ya kita besar, misalnya kemarin kita bareng-bareng gitu loh. Ya kenapa mau naik sendiri juga Yes. gitu kan? Ya bareng-bareng juga lah. Iya.